Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, video kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun SMP Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini soal asli ya, dilaksanakan tanggal 8 Juni tahun 2021. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 1. Oke, nomor 1. Tinggi Ali 150 cm. Ini kita catat dulu. Ali 150 cm. Kemudian tinggi baba 165 cm. Perbandingan tinggi baba dan Ali. Sekarang kita bandingkan. Misalkan baba itu B dan Ali itu A. Baba banding Ali sama dengan tadi tinggi baba 165 ya. Kemudian tinggi Ali 150 banding 150. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi 5. Kita bagi 15 semua. Nah, 165 dibagi 15 hasilnya 11. 150 dibagi 15 hasilnya 10. Ya, jadi perbandingan tinggi baba dan Ali adalah 11 banding 10. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 2. Berat seekor ayam 2,4 kg dan berat seekor merpati 8 ons. Perbandingan berat ayam dan merpati adalah sekarang kita cari tahu dulu, ini kan masih kilogram dan ons ya. Sekarang kita cari tahu dulu 1 kg itu ada berapa ons. Nah, 1 kg itu ada 10 ons. Nah, ini nanti kita jadikan ons semua biar mudah. Berat seekor ayam tadi 2,4 kg ya. 2,4 kg itu sama dengan 2,4 kali 10 ons sama dengan 24 ons. Nah, yang ditanyakan perbandingan berat ayam, jangan sampai keliru ya nulisnya, kita tulis A, dan merpati kita tulis M. Tadi ayam 2,4 kg kita jadikan ons sudah menjadi 24 ons. Kemudian merpati itu 8 ons. 24 banding 8, ini kalau disederhanakan kita bagi 8 semua. 24 dibagi 8 hasilnya 3, 8 dibagi 8 hasilnya 1. Jadi jawabannya adalah 3 banding 1. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 3, jarak kota A ke B 12 km. Pada peta jaraknya menjadi 3 cm. Skala pada peta tersebut adalah, perbandingan pada skala itu adalah jarak peta dibanding jarak sebenarnya. Nah, tadi jarak sebenarnya satuannya kilometer ya ini. Kemudian pada peta satuannya cm. Sekarang kita jadikan cm semua. Kita tahu 1 km itu sama dengan 100 cm. Nah, sekarang kita tulis dulu. Yang jarak A ke B ini, A ke B ini adalah 12 km. Nah, 12 km itu adalah, kita jadikan cm, 12 kali 100.000. Hasilnya 1.200.000 cm. Nah, kita tulis nih jarak pada peta 3 cm banding jarak sebenarnya 1.200 cm. Ini kita sederhanakan, kita bagi 3. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. 1.200.000 dibagi 3 hasilnya 400.000. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 banding 400.000. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 4. Perbandingan usia Umar dan Zaid adalah 7 banding 8. Jika selisih usia mereka 3 tahun, maka usia Zaid adalah, nah ini menggunakan selisih perbandingan kita menggunakannya.
Kita tulis dulu ya, Umar kita jadikan U, banding Zaid kita jadikan Z, sama dengan 7 banding 8. Nah, ini kan yang diketahui selisih usia ya, selisih usianya 3 tahun. Berarti ini nanti kita nyari selisih perbandingan. Selisih perbandingannya yaitu ini ada 8 kurangi 7 sama dengan 1. Ini ya selisih perbandingannya. Kemudian kita sekarang akan mencari usia Zaid. Nah, usia Zaid tadi di perbandingan yang Zaid itu yang 8 ya. Jadi yang kita cari ditaruh di atas sebagai pembilang. Nah, selisih perbandingannya ini kita taruh bawah 1. Kemudian selisih usia sebenarnya 3 tahun kita kalikan 3 ya. Hasilnya 8 bagi 1 kali 3 ketemunya 24 tahun. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 5. Halaman belakang rumah akan dibuat taman. Pengerjaan taman tersebut membutuhkan waktu 24 hari dengan 8 pekerja. Kita buat tabel dulu untuk harinya dan pekerjanya. Tadi membutuhkan waktu 24 hari dengan 8 orang pekerja. Kita tulis di sini 24, sini 8. Agar pekerjaan taman dapat diselesaikan selama 16 hari, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Sekarang kita nyari banyaknya pekerja selama 16 hari ini ya. Jadi caranya, misalkan pekerjaannya ini belum diketahui ya, kita kasih nilai X. Jadi 24 dikali 8 sama dengan 16 dikali X. Nah, ini pindah ruas ke sini, karena ini perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian. Karena ini sudah dipindah ruas, yang sebelah kiri tinggal X aja ya. Ini bisa kita coret-coret. 8 bagi 8 1, 16 bagi 8 2, 24 bagi 2 12, 2 bagi 2 1. 12 kali 1 bagi 1 hasilnya 12 sama dengan X. Nah, berarti ini pekerjanya kalau 16 hari butuh pekerja 12 orang. Padahal kan tadi sudah ada 8 pekerja ya. Yang ditanyakan ingat tambahan pekerja. Sudah ada 8 orang, butuhnya 12 orang, jadi tambahannya 12 kurangi 8 sama dengan 4. Oke, jawabannya yang D. Sekarang nomor 6. Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, sebuah kendaraan memerlukan waktu 3 jam 20 menit. Jika kecepatan rata-rata kendaraan 80 km per jam, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut adalah... Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu untuk rumusnya. S sama dengan V dikalikan T. S itu jarak, sedangkan V itu kecepatan rata-rata, T itu waktu. Nah, yang akan kita cari, ya kita tulis dulu nih ya, diketahui ya. Kita tulis dulu diketahuinya. Tadi kecepatan rata-rata 90 km per jam ya. Untuk V1 sama dengan 90 km per jam. Waktunya T1 sama dengan 3 jam 20 menit. Ini kita jadikan jam semua. Yang 20 menit ini dijadikan jam dibagi 60. Ini nolnya bisa coret, bagi 2 1, 6 bagi 2 3.
Jadi T1 nya 1/3 jam. Nah, sekarang kita mencari jaraknya terlebih dahulu atau S. S sama dengan tadi diketahui V kali T. V kali T. Nah, V-nya V1-nya 90. Waktunya 1/3 jam. Jadi dikali 1/3 jam. Hasilnya 300 km. Jadi jaraknya ini adalah 300 km. Kemudian di soal, jika kecepatan rata-rata kendaraan 80 km per jam, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut adalah, nah, tadi sudah diketahui ya, jaraknya 300, kemudian yang diminta jika V2-nya itu 80 km per jam, maka waktunya berapa? Jadi T2 ini yang ditanyakan. Caranya sama, S tadi V kali T ya. Cuma tadi S-nya sudah diketahui 300, kita tulis di sini 300. Kemudian V-nya yang diminta adalah 80 km per jam. Nah, yang belum diketahui T-nya yaitu T2. Ini kita untuk mencari T2, 80 km per jam ini pindah ruas ke kiri. Karena di sini perkalian, dia pindah ruas jadi pembagian. Jadi 300 dibagi 80 sama dengan T2. 300 dibagi 80 hasilnya 3/4 sama dengan T2 ya. Sekarang kita cari 3/4 itu berapa menit ya. 3/4-nya dikalikan 60. Karena kita tahu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ini hasilnya, ini coret 15. 3 kali 15 hasilnya 45. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam 45 menit. Nah, di sini jawabannya yang C. Sekarang nomor 7. Sebuah bak mandi volumenya 180 liter terisi air 2/3 bagian. Bak tersebut retak yang menyebabkan air berkurang dengan debit 5 liter per jam. Jika Nisa mengisi bak tersebut dari kran dengan debit 80 liter per jam, berapa waktu yang diperlukan sampai bak mandi penuh? Nah, sekarang kita cari dulu berapa liter yang sudah terisi, yaitu 2/3 bagian. 2/3 bagian ya tadi. Sedangkan bak mandinya volumenya 180. Ini berarti dikalikan 180. Hasilnya 120 liter. Berarti yang belum terisi 180 dikurangi 120 sama dengan 60 liter. Nah, ini kan diketahui debit kran itu 80 ya. 80 liter per jam. Sedangkan retaknya berkurang 5 liter per jam. Berarti di sini dikurangi nih. Berkurangnya 5 liter per jam ya, dikurangi 5 liter per jam. Hasilnya 75 liter per jam. Nah, sekarang kita akan mencari lamanya waktu untuk mengisi 60 liter ini. 60 liter ini terisi
berapa lama. Jadi 60 liter dibagi debitnya 75 liter. 60 dibagi 15 4, 75 dibagi 15 5. Hasilnya 4/5 jam. Oke, kita tahu bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sekarang kita cari dulu berapa menit 4/5 jam. Ini dicoret 60 bagi 5, 12, 5 bagi 5, 1. 4 kali 12 hasilnya 48 menit. Jawabannya yang B. Oke, sekarang kita ke nomor 8. Budi membeli HP 1.900.000 dan dijual laku 1.750.000. Apa yang dialami Budi? Sekarang untuk untung itu kan rumusnya harga jual dikurangi harga beli. Sekarang harga jualnya 1.750.000, harga belinya 1.900.000. Ini hasilnya kalau dikurangi minus 250.000. Karena minus berarti dia rugi. Jadi jawabannya Budi rugi 250.000. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 9. Fikri membeli sebuah sepeda 1.200.000. Saat dijual ternyata Fikri untung 20.000. Berapa harga jual sepeda tersebut? Sekarang kita cari harga jualnya. Itu sama dengan harga beli ditambah untung ya. Tadi untungnya 20%. Berapa ya untung 20%? Harga beli dikali persentase untung. Harga belinya 1.200.000. Persentasenya 20%, yaitu 20% itu 20/100. Hasilnya 240.000. Ini baru untungnya. Kemudian harga yang ditanyakan kan harga jual ya. Berarti kita tulis nih harga belinya tadi 1.200.000, untungnya 240.000. Hasilnya 1.440.000. Jawabannya yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10 ya ini. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 5 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah 5.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 20% dari usaha kerupuknya tersebut, berapa kemasan kerupuk minimal yang harusnya dibuat? Oke, sekarang kita cari dulu untuk keuntungannya ya. Keuntungannya yaitu tadi belinya dia 5 juta dari harga beli dikali keuntungan yang diinginkan 20%. 20% itu 20/100. Hasilnya 1 juta. Nah, berarti dia harga jualnya sama dengan 5 juta ditambah untungnya ini 1 juta. Hasilnya 6 juta. Nah, sekarang yang diminta adalah harga banyaknya bungkus ya. Kita ketahui per bungkusnya 5.000. Jadi 6 juta ini harga per bungkus. Itu dari harga jual per harga per bungkus. Harga jualnya kan ini ya 6 juta. Kemudian
harga per bungkusnya 5.000. 6 juta dibagi 5.000 hasilnya 1.200 bungkus. Jawabannya yang B. Sekarang nomor 11. Ya, ini ada tabel. Ada 4 toko pakaian menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel berikut. Di tabelnya ada toko Alif, toko Abu, toko Baba, dan toko Umar. Ini artinya kita harus mencari satu persatu dulu ya untuk mendapatkan harga per toko. Nah, yang ditanyakan, Ali akan membeli 2 baju dan 1 celana di toko yang sama. Di toko mana Ali harus berbelanja agar memperoleh harga termurah? Sekarang kita hitung dulu untuk baju. Baju tadi di toko harganya 150.000. Kemudian di toko Alif diskonnya 5%. Cari 150.000 sama dengan 7.500. Berarti harga baju itu sama dengan 150.000 dikurangi diskonnya ini 7.500 sama dengan 142.500. Oke, sekarang untuk toko Abu. Toko Abu diskonnya 10% kali 150.000 hasilnya 15.000. Harga bajunya 150 dikurangi diskonnya 15.000 sama dengan 135.000. Sekarang toko Baba diskon bajunya 20% kali 150.000 hasilnya 30.000. Jadi harga bajunya 150.000 dikurangi 30.000 hasilnya 120.000. Kemudian toko Umar diskonnya 15% dikali 150.000 hasilnya 22.500. Harga bajunya berarti 150.000 dikurangi 22.500, ketemunya 122.500. Sekarang kita cari harga celana. Harga celana tadi 250 ya. Di toko Alif diskonnya 20%. Kemudian di toko Abu diskonnya 15%. Kemudian di toko Baba diskonnya 5%. Di toko Umar diskonnya 10%. Ini kita kalikan 250.000. 20% kali 250.000 hasilnya 50.000. Jadi harga celana Rp250.000 dikurangi 50.000 sama dengan 200.
Kemudian untuk harga untuk toko Alif, toko Abu atau Alif itu 15% kali 250 hasilnya 37.500. Harga celananya 250.000 kurangi 37.500. Ketemunya 212.500. Kemudian untuk Baba, toko Baba 5% kali 250.000 itu hasilnya 7.500. Harga celananya 250.000 dikurangi 7.500 hasilnya 242.500. Kemudian untuk Umar 250.000 kali 10% hasilnya 25.000. Harga celananya 250.000 dikurangi 25.000 ketemunya 225.000. Nah, yang ditanyakan tadi adalah Ali membeli 2 baju dan 1 celana. Toko manakah Ali harus berbelanja agar memperoleh harga termurah? Sekarang kita cek dulu untuk harga baju untuk toko Alif dulu. Untuk toko Alif kita cek di toko Alif 2 baju tambah 1 celana ya. Di toko Alif tadi harga bajunya 142.500. Jadi 2 kali 142.500 ditambah celananya tadi di toko Alif harganya 200.000. Hasilnya 2 kali 142.500 adalah 285.000 tambah 200.000 ketemunya 485.000. Sekarang kita cek untuk toko Abu. Toko Abu bajunya tadi harganya 135.000. Celananya 212.500. 2 kali 135.000 hasilnya 270.000. Ini kita tulis lagi 270.000 tambah 212.500 hasilnya 482.500. Berarti untuk toko Alif kita coret ya, karena ada toko Abu yang lebih murah. Sekarang kita cek untuk toko Baba. Toko Baba tadi bajunya 120.000. Celananya 242.500. 2 kali 120 hasilnya 240.000 tambah 242.500. Hasilnya untuk toko Baba 482.500. Jadi toko Abu dan Baba ini sama. Sekarang kita lihat untuk toko Umar. 2 kali untuk bajunya tadi 122.500. Untuk celananya 222.000.
2 kali 122.500 adalah 245.000 ditambah 225.000, hasilnya 470. Jadi yang paling murah adalah toko Umar. Artinya Ali harus memilih toko Umar yang paling murah. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12. Alexander menabung sebesar 2.400.000 di bank dengan bunga tunggal 5% setahun. Uang Alexander setelah 18 bulan adalah, uangnya tadi menabungnya 2.400.000 ya, dikalikan bunga tunggalnya dalam setahun 5%, dikalikan selama 18 bulan ya ini. Nah, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi ini diper 12 bulan karena bunga tunggalnya ini setahun hitungannya. Jadi dibagi 12 bulan. Kita ingat 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, sekarang ini kita hitung 2.400 kali 5/100 kali 18/12, hasilnya 180.000. Jadi uang Alexander selama 18 bulan adalah 2.400.000 uang mula-mula tadi ditambah bunganya ini 180.000. Ini bunganya ya. Hasilnya 2.580.000. Temunya hasilnya nil yang D. Sekarang nomor 13. Petrucci meminjam uang di bank sebesar 4 juta dengan bunga pinjaman 18% per tahun. Jika Petrucci harus melunasi hutangnya selama 8 bulan atau 8 kali angsuran, maka besar angsuran setiap bulannya adalah, nah tadi dia sudah meminjamnya 4 juta ya, kita tulis di sini 4 juta. Kemudian bunganya 18% per tahun. Terus dia harus mengangsur 8 bulan. Kita tahu tadi 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Jadi ini per 12 sama dengan 480.000. Nah, jadi Petrucci itu harus, ini bunganya. Jadi Petrucci itu harus membayarnya uang yang dia pinjam ditambah bunganya 480.000. Hasilnya 4.480.000. Ini kan total ya. Sedangkan yang ditanyakan besar angsuran setiap bulan. Dan dia membayarnya selama 8 bulan. Jadi 4.480.000 dibagi 8 bulan. Hasilnya 560.000. Jawabannya yang B. Sekarang nomor 14. Amin membeli sekarung beras, diketahui brutonya 50 kg dan berat karung 2%. Berapa berat beras yang dibeli Amin? Ini berarti kita cari adalah neto. Caranya neto itu kan bruto kurangi tara ya. Ini brutonya sudah diketahui, sedangkan 2% ini tara. Kita cari dulu taranya sama dengan 50 kali 2%.
2/100 sama dengan hasilnya 1. Jadi netonya brutonya 50, taranya 1. Hasilnya 49 kg. Jawabannya yang B. Oke anak-anak, pembahasannya kita cukupkan sampai nomor 14 dahulu. Terima kasih sudah bersedia menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan untuk lanjutan pembahasan soal-soal matematika yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.